Tuan He, kenapa kamu tidak melihatku barusan? Tuan He, yang kamu tanyakan padanya kemarin sepertinya. Kenapa kamu melihatku? Apakah aku Sane itu? Tidak, Lalu kenapa kamu tertawa? aku sedang menunjukkan niat baikku. Izinkan aku ingatkan kamu. Siapapun yang bekerja sebagai asisten di sini, pengacara mana yang akan kamu asisteni? Apakah dia akan tetap bekerja di kantor hukum kami nanti? Aku punya suara dan hak veto. Mengerti? Terima kasih sudah mengingatkan saya. Jangan pikir kamu bisa bangga diri. Hanya karena ada Luobin yang melindungimu. Aku tidak pernah berpikir seperti itu. Di mana Luobin menemukanmu? Untuk datang ke sini jadi asisten, kamu harus mengisi resume. Kenapa aku tidak melihat resumemu? Kamu lulus dari sekolah mana? Siapa gurumu? Tuan Hisai, Untuk apa sebenarnya? ada 14 mata kuliah dalam ujian peradilan. Filsafat hukum, sejarah hukum, fisik, hukum internasional, hukum kelas, hukum dan internasional, hukum ekonomi, etika hukum, pidana, hukum pidana, hukum administrasi, hukum pidana, hukum sosial, hukum acara perdata. Mata kuliah apapun, hukum apapun. Kamu ujian secara acak saja. Undang-Undang Acara Administrasi Republik Rakyat Tiongkok. Diangkut pada sidang kedua. Komite Tetap Kongres Rakyat Nasional ke-7. Tanggal 4 April 1999. Berdasarkan amandemen pertama. Dari keputusan Komite Tetap Kongres Rakyat Nasional. Tentang amandemen Undang-Undang Acara Administrasi. Republik Rakyat Tiongkok yang diadopsi pada sidang ke-11 Komite Tetap Kongres Rakyat Nasional ke-12. Tanggal 1 Februari 2014. Berdasarkan amandemen kedua. Dari keputusan tentang amandemen Undang-Undang Acara Republik Rakyat Tiongkok. Dan Undang-Undang Acara Administrasi. Dari Republik Rakyat Tiongkok pada pertemuan ke-28 Komite Tetap Kongres Rakyat Nasional ke-12. Pada 27 Juni 2017, Pasal 1, secara administratif harus diselesaikan untuk memastikan pengadilan rakyat memeriksa kasus administratif secara adil dan tepat waktu. Dan organisasi lainnya. Glosator. 1135 Italia Utara. Penemuan naskah asli teori pertukaran Cisner. Universitas Bologna adalah yang pertama memulai penelitian. Mereka menggunakan metode catatan untuk mempelajari. Karena itu, disebut glosator. Komentator. Komentator terbentuk dari ayat pada abad ke-14. Tujuan komentator adalah untuk mendirikan Indonesia, hukum Romawi dan masyarakat Eropa Barat abad pertengahan. Kombinasi praktik peradilan untuk mengubah hukum adat feodal yang terbelakang. Ini telah membuat perkembangan baru dalam studi beberapa hukum Romawi. Sejarah istilah peradilan. Tidak ada konsep peradilan di Tiongkok kuno. Kata peradilan diperkenalkan dari Barat. Dalam aliansi Indiolog, analisis memang dikenal dari sistem fungsi sesuai dengan hukum, simbol dan organisasi, tapi Departemen Penuntutan yang mengelola. Kepala Departemen Hukum Administrasi Peradilan. Bisa nggak? Bisa nggak kayak Dai 11? Cari celahnya. Dan kamu? Waktu kuliah, aku bisa. Aku bisa setelah aku ulang. Tuan Hisai, paketmu ada di depan. Ada apa dengan kamu dan Hisai? Dia nggak suka senyumku. Aku nggak tahu. Gimana caranya bikin dia senang. Dia dapat keluhan dari administrasi. Setelah itu, dia yang akan tangani. Semua asisten pengacara dan magang. Nggak ada yang bisa kecuali. Kecuali Dai 11. Aku sudah membuat perjanjian dengan anjing laut. Dari mana sebenarnya Dai 11 ini berasal? Bagaimana kamu bisa bertanya seperti itu? Karena kamu menyinggung Ren Xiaonian demi dia. Justru Ren Xiaoyan yang menyinggungku. Dia mengira dirinya kaya. Tidak ada orang yang dianggapnya. Aku tidak perlu melayani klien macam ini. Aku punya hak untuk itu. Dai 11 ini benar-benar tidak punya latar belakang apapun. Kalau ada orang yang menanyakan pertanyaan ini padamu, kamu tersenyum tanpa jawaban. Seperti ini. Kirim ini ke ruang referensi. Ngomong-ngomong, panggil dia kemari. Apa ini? Alat permainan.
Banyak sekali. Luo Bin mencarimu. Oke, aku pergi dulu. Lupakan dia saja. Dia bukan milikmu. Mengerti? Kenapa? Apakah dia sudah punya pacar? Atau kamu yang menyukainya? Bagaimana kamu bisa lulus ujian kehakiman? Aku penguji tingkat tinggi. Aku dapatkan beasiswa kelas 1 setiap tahun. Kalau begitu ceritakan padaku. Kalau ada orang yang menentang klien terbesar dan termurah hati firma ini demi dia, aku juga akan berubah muka. Ren Xiaonian, dia orang brengsek. Kamu benar-benar berpikir jernih. Dia dulunya klien Hisai. Apakah kamu tahu? Setiap kali dia datang ke kantor. Oke, silakan. Aku salah. Mana itu perusahaan? Kenapa aku harus ganti? Karena selama kamu memakai Ren Xiaonian, pasti akan jadi. Kamu tidak bisa menjaga dirimu. Dan semuanya. Oke, untuk apa? Biarkan aku pikirkan dulu. Hisai mencarimu. Ayo. Jangan jatuh. Kalau aku jatuh, aku tidak bisa latihan hari ini. Pelan-pelan. Hati-hati. Pasang. Ini semua yang sudah aku kerjakan. Dia akan segera datang. Tolong berikan ini padanya. Kamu mau pergi? Tidak. Layar HP aku rusak. Aku akan ganti layarnya. Tidak usah dibahas. Ada apa? Apakah kamu pernah bertemu Jiu? Siapa Jiu? Kamu bahkan tidak tahu siapa dia. Mantan suaminya Luo Qi. Mantan iparnya Luo Bin. Dasar bajingan. Apakah gagal bisnis bisa menjatuhkan seorang pria? Piala apa ini? Mereka kuliah di sekolah yang sama saat belajar di luar negeri. Mereka memenangkan beberapa gelar ganda tenis di sekolah. Luo Qi dan Jiu menikah gila. Luo Bin menjadi pengiring pengantin mereka. Di upacara pernikahan, Luo Bin memberikan pidato tidak hanya mewakili mempelai wanita, tetapi juga mewakili mempelai pria. Lalu kenapa mereka bercerai? Apa yang Luo Qi katakan padamu? Dia benar sekali. Aku juga tidak bertanya. Benarkah? Tidak. Tidak ada yang selingkuh. Tidak ada pihak ketiga. Jadi, kenapa? Kalau kamu bertemu Jiu, kamu akan tahu. Ada orang yang memberitahuku bahwa kamu dan asistenmu. Aku tidak tertarik. Aku juga. Kalau aku jadi kamu. Kalau Ren Xiaonian memberitahuku bahwa dia akan memecat kelas, aku juga akan melawannya. Jangan selalu berpikir aku ingin mencari masalah dengan kamu. Jadi, sebenarnya itu salah Ren Xiaonian. Kamu ada masalah dengan saya? Kapan hal ini dimulai? Lina tidak di tempatnya. Lina jarang sekali absen dari tempatnya. Kamu harus keliling kantor hukum. Lihat siapa lagi yang tidak di tempatnya. Saya ingin jelaskan ke kamu. Tidak perlu. Saya ingin jelaskan. Cepat. Kamu sedang terburu-buru? Ya. Apakah kamu bertemu Luo Qi kemarin? Apa yang dia katakan? Biarkan saya memberitahu kamu begini. Saya tidak punya masalah dengan urusan yang lain. Satu-satunya hal yang saya salahkan adalah sikapmu terhadap orang lain. Kamu terlalu arogan. Oke. Saya pasti akan berubah jika saya bisa. Saya benar punya penting. Yang harus saya terima sekarang. Kalau gitu telepon saja. Itu pilihanmu. Mari kita bicarakan nanti. Apa perintahmu? Saya hanya ingin lihat. Apakah kamu benar-benar
Punya panggilan penting yang harus diterima. Di telepon nanti. Saya hanya akan mengatakan satu hal. Saya sudah anniversary. Baru saja. Saya menemukan bahwa di antara aku dan kamu, memang saya yang salah. Jadi, mulai sekarang, katakan saja ke saya. Jika kamu menemukan ada hal yang salah dari saya pasti akan berubah. Jika saya bisa. Masalah terbesarmu sekarang adalah kamu tidak pernah memikirkan orang lain. Dengar, saya tidak punya waktu untuk mendengarkan lebih dari 200 omongan. Biarkan saya bantu kamu. Pergi sana. Apa yang baru saya katakan padamu? Jangan ceritakan ke Luo Bin. Baiklah. Pintu apa yang bodoh ini dikunci di siang bolong? Hukum apa yang bilang tidak boleh tutup pintu di siang hari? Luo Bin mencarimu kemana-mana. Oke. Buka pintunya. Biarkan saya jelaskan. Saya memang mau menutup pintu. Karena saya ingin bicara denganmu secara tertutup. Apa? Luar saja, biarkan pintunya terbuka. Tidak ada yang perlu bicara secara rahasia. Apa yang ingin kamu katakan? Lanjutkan bicara. Apa yang kamu bicarakan dengan Dai 11? Bisakah kamu ceritakan padaku? Tapi aku harus memberitahumu bahwa beberapa orang bilang Dai 11 dan Luo Bin punya hubungan khusus. Baiklah, anggap saja aku tidak pernah mengatakan apapun. Aku bertemu Luo Bin pagi ini. Tapi aku lihat penampilannya tidak terlalu bagus. Dia tampak kesal. Itu karena dia bertemu denganmu. Pagi-pagi buta. Apa yang Lina katakan padamu? Tidak ada yang mengatakan apapun padaku. Memang ada. Itu cuma tebakan saya. Tidak. Saya sudah siap untuk bekerja. Saya mendengar kabar baik kamu mengundurkan diri. Saya tidak keluar. Saya mau keluar sekarang. Ada kontrak 150 halaman di meja saya. Kamu bertanggung jawab dan berikan saran hukum. Kamu mau kemana? Bukan urusanmu. Bukan itu yang saya maksud. Saya bisa bicara dengan Luoki. Diam. Kalau bukan karena saranmu, Luoki tidak akan melakukan langkah seradikal itu. Itu adikmu yang menggambarkan mantan iparmu. Sebagai pria yang selingkuh dengan perempuan. Kenapa kamu percaya hal itu? Itu sebabnya aku memberinya tipuan yang buruk. Maafkan aku. Apakah dia memberitahumu? Kenapa di dunia ini anak tidak diizinkan bertemu dengan ayahnya? Katakan padaku. Aku tidak tahu sama sekali. Kamu malah memberi nasihat padahal tidak tahu kebenarannya. Aku cuma mengikuti akal sehat. Kalau sang ibu tidak mau anaknya bertemu dengan ayahnya, pasti dia punya alasan sendiri. Lalu kamu ingin mengetahui alasannya. Lalu memutuskan. Apakah itu wajar? Aku takut menyakitinya. Itu alasan. Kamu harus bertanya padanya. Karena kalian adalah keluarga. Kontrak 150 halaman. Saya harap kamu sudah selesai sebelum saya kembali. Aku cuma mau bicara denganmu. Tapi aku lupa. Di mana Luo Bin? Dia tidak di sini. Apa yang dia lakukan? Ada apa kamu mencarinya? Aku perlu membuat janji bertemu dengannya. Berapa lama waktu yang kamu butuhkan? Ya, itu tergantung bagaimana proses kita nanti. Jadwalnya penuh akhir-akhir ini. Tapi dia menyuruhku untuk mengatur janji. Mari kita bicarakan nanti. Kadang-kadang, kalau orang memberitahumu, dia ingin bicara denganmu kapan-kapan. Itu artinya, dia tidak mau membuang waktu sekarang. Tidak, kalau aku bilang. Aku ingin mencari waktu untuk bicara denganmu. Itu artinya, kita memang perlu membicarakannya. Kalau begitu kita sebaiknya janji jelas lebih dulu. Dan Bobby menyuruhku ke kantornya untuk mengambil kontrak. Pergilah sendiri. Baiklah. Pastikan waktunya benar. Saya akan jadwalkan janji untukmu besok. Kenapa tidak hari ini? Aku tidak tahu apakah dia akan kembali. Bagaimana kamu bisa tidak tahu? Kamu kan Lina. Bagaimana bisa tahu hari ini? Jika dia tidak punya waktu hari ini, Aku yang akan mengatasinya. Tuan Hisai. Ada apa? Tidak apa-apa. Benarkah? Ya, Kenapa kamu memanggilku Tuan Hisai tadi? karena kamu lebih tua dariku.
Jadi aku menyapamu begitu. Selamat tinggal, Tuan Hisai. Lebih tua? Lebih tua? Siapa yang lebih tua di sini? Tuan Hisai. Kenapa tidak panggil aku Hisai saja? Karena kamu adalah pendahuluku. Pendahulu? Kamu harus panggil aku kakak saja. Panggil aku kakak mulai sekarang. Kakak Hi. Di mana Luo Bin? Direktur Feng. Wang Dakui tidak bisa menemukannya. Jadi dia menanyakanku lewat telepon. Dia ada di pengadilan hari ini. Di mana asistennya? Dia tidak mau mengangkat telepon. Dan juga tidak menelepon. Ada apa ini? HP Dai 11 rusak. Dia sedang memperbaikinya sekarang. Luoki, kenapa kamu tidak biarkan dia tiba-tiba bertemu anak-anak? Luo Bin yang menyuruhmu ke sini kan? Tidak. Dia sama sekali tidak mengizinkan aku menangani hal ini. Kamu sampaikan ke Luo Bin. Jika saudaranya ingin bertemu anak-anak, itu tidak baik untuk anak-anak. Luo Bin dia akan membiarkan saudaranya ke pengadilan dan mengajukan eksekusi. Kemudian aku akan bilang bahwa mantan suamiku memiliki masalah kesehatan yang serius. Jika dia menjalankan haknya untuk bertemu anak lagi, aku akan minta pengadilan menghentikan aksesnya. Luoki, aku benar-benar memberimu ide ini. Kau benar-benar mau mengajukan gugatan. Kamu membutuhkan bukti. Bukti apa yang kamu punya? Kalau dia punya masalah kesehatan serius, atau bagaimana bisa aku dengannya? Membahayakan kesehatan, jasmani dan rohani anak. Dia menderita depresi. Dia akan memanggil selusin dokter untuk membuktikan bahwa dia sudah sembuh atau dia tidak memiliki masalah kesehatan yang serius. Dia sudah punya pacar baru. Maka pengadilan tidak akan menghilangkan hak kunjungannya. Nenek Xiaoan memberitahunya. Ayah akan mencarikan ibu baru untuknya, yang lebih baik dari ibu kandungnya sendiri. Lalu menanyakan pendapatnya. Neneknya inginkan aku menghilang. Putriku harus memanggil orang asing sebagai ibu. Tolong perlihatkan aku, siapa yang bisa tahan ini? Bisakah kamu? Luo Bin, apakah kamu mau kembali ke kantor hukum? Aku antar kamu. Maaf, aku tidak mau kembali ke kantor hukum. Ada apa? Menurutku kamu sebaiknya bicara dengan mantan ipar MU tentang pernikahan kembalinya. Dia memang punya hak untuk menikah lagi. Tapi Itu bukan urusanmu. hanya sekedar mengingatkanmu. Tidak perlu. Kamu bisa lakukan apa yang aku berikan padamu. Lima 5678 42345678 12345678. Kamu bisa sampai sini gimana? Susah nyari tempat ini? Apa Dai 11 itu pengkhianat? Atau dia agen kamu? Kamu terlalu paranoid. Nyari orang sekarang gak serumit itu. Lina. Itu?
Pasti Lina. Kamu tahu nggak? Kamu sembunyiin An. Bikin Jiu gila. Jangan sebut nama itu di depan aku. Oke, mantan suamimu. Mantan suamimu itu. Kirim aku ratusan widget tiap hari. Kamu tahu dia udah gila? Gila. Kalau gitu kamu nggak boleh ketemu anak-anak. Bisa pengaruhin kesehatan fisik dan mental anak. Oke. Dengar-dengar Jiu punya pacar baru. Maaf ya udah nyakitin kamu. Bukan urusanku. Dia nikah atau enggak. Terus kenapa nggak boleh dia ketemu bayi? Aku nggak mau anak-anakku tahu. Ayahnya udah cari ibu baru buat mereka. Aku nggak mau anak-anakku dibanding-bandingin sama 2 ibu. Itu alasan yang bagus? Ibu. Aku bisa paham alasannya. Tapi aku harus kasih tahu. Alasannya nggak kuat secara hukum. Kamu nggak bisa cuma karena mantan suamimu mau nikah lagi. Atau punya hubungan baru. Lalu kamu cabut. Haknya buat ketemu anak. Kamu ngomongin hukum sama aku, ya, Luo Bin? Kalau gitu ngomong sama pengacaraku. Bisa berhenti nggak? Aku nggak bikin. Cuma karena aku diam. Aku butuh pengacara. Kalian pengacara itu semua profesional. Dilatih. Sangat tenang. Aku nggak bisa tenang. Jadi aku butuh pengacara. Beneran? Lepasin. Apa? Ini kartu pengacaraku. Namanya Mei Fei. Mungkin kamu kenal dia. Tentu aku kenal. Dia dulu asistenku. Lalu aku penasaran mau ngapain. Kenapa mau ke pengacara? Waktu ketemu dia. Pengacaraku bilang. Begitu aku nemuin dia. Aku gak perlu jawab pertanyaan siapapun. Aku bukan sembarang orang. Aku bukan sembarang orang. Kamu pengacara. Kamu lagi negosiasi hak kunjungan. Untuk mantan suamiku. Aku adikmu. Aku keluargamu. Aku juga temannya 11 Yu. Tolong percaya sama aku. Gak perlu pengacara buat urusan kayak gini. Ngerti gak? Mama. Sini. Jangan ngomong sama Xiaoan. Atau aku pukul. Paman. Udah mikirin paman? Iya. Gimana kangen? Sampai aku ketiduran. Beneran? Tentu. Ya udah. Mama Xiaoan. Xiaoan kayaknya lagi bad mood nih. Sepadat apapun kerjaan orang tua. Harus luangin waktu sama anak. Nih buat kamu. Makasih gak usah. Makasih paman. Ini paman beliin buat kamu sendiri. Jangan kasih mama. Mama lagi aneh-aneh belakangan. Oke. Taruh sini. Baik. Kamu tidak takut ketahuan. Aku tidak peduli. Bagaimana kalau Direktur Liao cari masalah? Dia tidak di sini. Sekarang dia sedang makan dengan klien. Luo Bin menelponmu. Aku sudah pulang kerja. Kenapa tidak diangkat? Aku akhirnya bisa kencan denganmu. Gak apa-apa, angkat saja. Luo Bin. Aku ingin bertemu. Aku sudah pulang kerja, tidak di institut. Baik. Setelah kerja, kita bisa ketemu dan ngobrol baik-baik. Di mana? Aku datang menemui. Aku malam ini ada rencana. Bisa ketemu lain kali. Oke? Kamu tahu yang aku mau dari kamu. Ini tentang Luoki? Iya. Jadi kamu tidak bisa kabur. Aku tidak kabur. Cuma malam ini sibuk. Tolong buat janji lain waktu. Terima kasih. Hai, Ji Yu. Aku baru ketemu Luoki. Ayo ketemu. Dan ngobrol. Baik. Aku sampai rumah kira-kira setengah jam lagi. Oke. Ini tidak ada hubungannya denganmu. Kok bisa tidak ada hubungannya? Aku cuma tidak mau dicurigai. Tidak mau dicurigai? Luo Bin? Kamu yang perkenalkan aku ke Luoki. Curiga soal ini? Iya, curiga yang sangat wajar. Dia tahu kita saling kenal. Kalau dia sudah curiga segitu, mau dijelasin apapun tidak akan ngaruh. Malah makin parah.
Kalau tidak, Aku mau bilang bahwa kamu bisa berhenti kerja sama dengan Luo Bin. Kenapa? Kamu yang bilang, kenapa? aku takut kamu malu. Aku nggak mau kamu jadi penghalang antara aku sama Luo Bin. Terus kenapa aku yang mundur? Ayo kita bicara baik-baik. Hal kayak gitu nggak bisa dipaksa, oke? Oke, Pikirkan dulu. Aku udah lulus ujian hukum. Aku punya izin praktik pengacara. Aku bakal jadi partner junior. Dalam beberapa tahun, Setelah beberapa tahun, waktu aku udah terkenal dan punya koneksi, aku bisa buka usaha sendiri. Aku namai firma hukumnya. Pakai namaku sendiri. bisa juga kan? Tapi kamu beda. Kamu aja ujian hukum nggak bisa ikut. Jadi kalau bukan karena Luo Bin, Kamu bisa kerja di firma nggak? kecuali jadi cleaning service, atau apa gitu, Kamu nggak bisa apa-apa. Sekarang aja mau rekrut eksekutif. semua butuh gelar sarjana ke atas. Enggak. Ah, Lihat kan, kamu ngulang lagi. Luo Bin. Lagi lihat apa? Minum dulu. Anggur, anggur, anggur. Lembut dikit. Aku baru jatuh. Luo Bin, Luo Bin. Baring bentar ya. Aku ambilin minum biar sadar. Gimana sama Luo Qi? Dia setuju nggak aku lihat Xiaoan? Nanti kita bicara pas kamu bangun, oke? Aku udah sadar. Aku kasih tahu, aku tadi pergi. Nengokin dia. Nengokin Xiaoan. Om penjaga pos nggak ngasih masuk. Nanya mau ngapain? Aku bilang lagi nyari anakku. Dia bertanya siapa anakmu, aku bilang Ji Xiaoan. Dia bertanya Ji Xiaoan? Aku akan menyerahkan identitas Xiaoan ini. Dan semua data terkait ID ke dia. Aku bilang, kamu masuk dan periksa saja. Tebak apa yang dia katakan padaku saat keluar. Menurutku ini menarik. Dia bilang padaku tidak ada Ji Xiaoan di sini. Yang ada di sini adalah Luo Xiaoan. Luo Xiaoan. Aku sempat memikirkannya setelah itu. Adikmu, dia mengganti nama keluarga Xiaoan. Mengikuti nama keluarga MU jadi Luo Xiaoan. Dia benar-benar mengganti nama keluarganya. Kamu sudah punya pacar. Selamat ya. Terima kasih. Sama-sama. Jadi, bagaimana kamu tahu tentang ini? Luo Qi yang memberitahumu ya? Tapi bagaimana Luo Qi bisa tahu tentang ini? Kenapa kamu tidak memberitahunya? Belum menemukan cara yang tepat untuk memberitahunya. Bagaimana bisa? Dia tidak mengizinkan aku bertemu Xiaoan. Marah padaku hanya karena hal ini? Bahkan sampai mengganti nama keluarga Xiaoan. Hanya karena hal ini? Katakan padaku. Jadi kamu harus bisa memahaminya. Dia butuh waktu. Dia butuh waktu untuk menerima semuanya. Menerima? Boleh saja dia butuh waktu. Tapi ibuku merindukan cucu kita. Aku juga. Aku benar-benar sangat merindukan Xiaoan. Luo Bin. Sudah lama sekali aku tidak bertemu Xiaoan.
Bersulang. Ayo, ayo. Berbaring di sini, berbaringlah. Jumlah pernikahan di Tiongkok 5,58 juta. Jumlah perceraian 1,85 juta. Dulu ada pepatah lama, dekat dengan pandai kamu akan menjadi pandai, dekat dengan pencuri kamu akan jadi pencuri. Ini sangat cocok untuk keadaan kita sekarang. Tingkat pernikahan dan perceraian disebut. 3 pasang pasti kehilangan sesuatu. Master, Anda benar-benar master. Bro, lihat apa yang baru saya lakukan. Luar biasa. Bro, tetap di belakang. Pak Luo. Saya sudah mengoreksinya. Tapi kita tidak boleh menandatangani. Karena ada juga khusus banyak. Keluhan hukum terhadap perusahaan lain. Bilang Anda tidak pernah menghubungi kembali. Tentang My Fei menjadi pengacara adik Anda. Saya ingin menjelaskan Anda. Anda tidak perlu menjelaskan. Yang tidak menjelaskan Anda. Hanya karena. Saya bilang jangan jelaskan. Mengapa Anda tidak mendengarkan penjelasan orang lain? Alasan saya datang ke kantor. Sebelum semua orang setiap hari. Karena saya punya terlalu banyak pekerjaan. Saya tidak punya waktu itu untuk mendengarkan penjelasan orang lain. Apalagi, penjelasan tidak menyelesaikan masalah. Saya tidak menjelaskan untuk menyelesaikan masalah. Tapi untuk menghindari lebih banyak kontradiksi dan kesalahpahaman. Yang harus Anda lakukan adalah beritahu keputusan Anda. Apakah Anda memutuskan tetap jadi asisten saya? Atau karena pacar Anda My Fei? Bekerja sebagai pengacara Luoki dan mau berhenti. Saya menghargai Anda. Apapun keputusan Anda, tetap atau keluar. Apakah Anda tahu? My Fei adalah pacar saya. Saya selalu tahu. Anda tidak boleh. Saya tidak akan memberitahu siapapun. Saya tidak berhenti. Oke. Maka segera hubungi pengacara pihak lawan, Pak My Fei. Konfirmasi waktu pertemuan kita. Oke. Pak Luo. Saya sudah dengan My Fei. Kami masing-masing punya master sendiri. Jangan pernah libatkan perasaan pribadi. Saya tidak tahu tentang perjanjian Anda. Dan aku tidak peduli. Aku hanya lihat hasilnya. Bro, lihat nggak yang barusan aku lakukan? Dai 11 panggil Hisai, Kak. Sumpah, bohong nanti jadi anjing. Aku dengar sendiri telingaku. Dia beneran panggil dia, Kak. Dia panggil Hisai, Kak. Dai 11 panggil Hisai, Kak. Terus kamu panggil Dai 11 apa? Kalian ngomong apa sih? Aku lagi cerita sama dia. Kamu di mana di kantor Hisai? Lagi bahas gimana kamu cocok sama saudara Hisai. Beberapa klien telepon cari kamu kemarin. Aku bohongin mereka. Bilang kamu ke kamar mandi. Nggak pakai daging, polos aja. Makasih. Nggak pakai daging, polos aja. Tanya kamu kemana aja. Feng Yin mulai curiga nih. Kayaknya urusan hukum Wang Dakui. Ingat ya. Makasih. Lina nggak di tempat. Jadi aku langsung masuk. Waktu Lina di tempat. Kamu juga nggak masuk. Nggak lucu. Untung profesiku bukan buat menghibur kamu. Feng Yin cari kamu kemana-mana kemarin. Katanya kamu nggak angkat telepon. Dan klien nggak bisa nemuin kamu. Asistenmu juga nggak ada. Gak usah kasih tahu aku. Lagi ngapain? Kerja. Tapi Lina janji. Kita ngobrol pagi ini.
Tentang apa? Kamu lupa. Kamu bilang mau cari waktu. Kita bahas ini. Tentang hubungan kita. Dan salah pahamnya. Sama arah perasaan ke depan. Email ini. Harus langsung kelihatan pas. Pelanggan menyalakan komputer saat bekerja. Saya selalu selesai lebih cepat dari jadwal. Saya keluar tadi malam. Buat janji temu lagi dengan Lina. Lina tidak ada di tempat kerja. Kalau begitu jangan buat janji dulu sampai dia datang. Oke. Sedang bekerja. Maaf, aku sedang sangat sibuk. Aku masih akan masuk kerja nanti. Luo Bing tidak tahu aku datang cari kamu. Cepat atau lambat dia akan tahu juga. Kalau hidup bersama Jiu sangat sulit, dia bisa minta pengacara untuk menuntutmu. Jangan bahas itu lagi. Bicarakan hal lain. Bagaimana kamu tahu itu? Ibumu yang memberitahuku. Aku memberitahunya bahwa kamu ada janji dengan Luo Bin malam ini. Luo Bin lupa tempat pertemuanmu. Aku takut bertanya padamu, takut kamu marah. Lalu ibumu memberitahuku itu tidak mungkin. Luo Bin mengajak Xiao An balet malam ini. Aku benar kan? Ya. Luo Bin akan pergi melihat Xiao An menari balet. Aku serius. Kamu tidak keberatan kan? Mungkin aku akan keberatan. Kalau begitu aku tidak akan bahas lagi. Aku tidak keberatan. Aku keberatan. Maaf, direktur kami belum datang. Dia minta aku untuk menerima kalian. Dan ini salahku. Aku tidak memberitahumu terlebih dahulu. Silakan lewat sini. Oke. Tidak apa-apa, kamu bisa jawab teleponnya. Bukan hal penting. Silakan lewat sini. Halo, nomor yang Anda hubungi sedang mati. Halo, Halo, apakah ini kantor hukum Longke? ya, boleh saya tahu siapa yang menelepon? Saya mencari pengacara Mai Fei. Maaf, apakah dia ada di sini? Pengacara My Fei ada di sini tadi. Barusan saja. Baik, terima kasih. Hisai menyuruhmu pergi ke kantornya. Kenapa kamu ingin aku pergi? Baiklah. Apakah kamu Dai 11? Aku baru saja ke kantornya mengantar dokumen. Dia bilang suruh Dai 11 datang. Tuan Hisai. Ini, izinkan aku perkenalkan. Ini adalah wanita cantik dan paralegal di firma kami. Dai 11, yang juga seorang master game. Senang bertemu denganmu. Ini M.A. Long, pendiri permainan angsa. Aku sangat suka permainan angsa besar. Benarkah? Yang mana? Triumph. Baiklah. Kalau begitu, kalian berdua main game bareng. Tuan Hisai, kerjaanku di sini belum selesai. Aku akan cari Louis. Dia pasti setuju. Aku sedang mencarimu. Sudah terima undangan dari asosiasi alumni? Aku tidak akan pergi. Kenapa? Tidak seru. Kita sering bertemu di firma hukum. Atau di pengadilan. Kita terlalu akrab. Bagaimana aku bisa demi kepentingan klienku sendiri nanti? Berkelahi sampai mati. Kamu takut ketemu Lan Hong, ya? Diam. Kamu bilang hubunganmu dengan Lan Hong baik. Kenapa putus? Diam. Kami semua pikir. Kalian pasangan yang sempurna. Aku tidak berniat jahat. Maaf. Aku tidak ingin kagak denganmu. Aku tidak punya waktu. Tidak, aku mau minta tolong padamu. Jika ada yang bisa kubantu, katakan saja. Jangan ragu, oke? Ku dengar suami Lan Hong. Dia punya perusahaan game untuk diakuisisi. Maaf, aku tidak bisa membantumu. Aku di bidang merger dan akuisisi. Aku sangat paham masalah hukumnya. Aku ahli di bidang ini. Kalau begitu aku sarankan kamu. Untuk pergi ke asosiasi alumni. Dan berharap Tuhan bisa mengaturmu. Bertemu istri pemilik perusahaan terdaftar. Kamu beranilah. Katakan padanya kamu mampu melakukannya. Dan dia kebetulan membutuhkannya. Mungkin dia akan mendatangimu. Tidak. Kamu salah paham padaku. Ya, bisa kamu tidak berkata. Membuatku salah paham tentangmu. Yahlah. Aku. Mungkin segera menjadi penasihat hukum. Untuk perusahaan game.
Dan perusahaan ini mungkin diakuisisi oleh orang lain. Tapi di sini banyak rencana akuisisi. Salah satu perusahaan. Di perusahaan game ini, pemilik perusahaan publik ini adalah suami Lan Hong yang biru merah. Sementara di masa depan, aku akan banyak kontak kerja dengan suami Lan Hong. Maaf, apa hubungannya ini denganku? Sementara ada beberapa kontradiksi antara kita. Hisai, dengarkan aku. Kontradiksi kita tidak akan mempengaruhi pekerjaan kita. Kamu akui kita punya masalah. Kamu akhirnya mengakui. Ada masalah antara kita. Aku, Tapi itu tidak masalah. Tidak masalah jika ada kontradiksi. Apa ada kontradiksi di mana ada orang? bro. Maksudku, bahwa aku akan mengatakan kamu tidak baik pada klienmu. Aku tidak bicara soal apakah kita punya masalah. Tidak, lalu kamu bilang. Menurutmu apa yang terjadi antara kita? Keluar. Topik ini tidak dibahas lagi. Kamu minta Lina buat janji denganku. Dia nggak ada di posisi. Gue bilang, buat janji dulu sampai dia datang. Agak aneh akhir-akhir ini. Kemarin lu hilang, sekarang dia hilang. Ada apa sih ini? Jangan marah. Jangan marah. Lu ngapain sih? Gue nggak ngeliatin. Gue cuma mau deket sama lu. Gue denger kok. Gue takut orang lain denger. Terus ngetawain gue. Mending lu jangan ngomong sama sekali. Oke. Iya. Waktu lu di sekolah. Hubungannya biasa aja. Antara gue sama Lan Hong. Beneran? Lu pikir gitu? Terus pemahaman lu bener-bener serius dari kecil. Kalian berdua hubungannya sangat spesial. Kalian saling meremehkan. Gue kan udah tahu sifat dia, ya kan? Gue nentang kalian berdua. Tapi lu nggak dengerin saran gue. Untung gue nggak dengerin saran lu. Jadi lu nggak dengerin saran gue. Itu yang bikin cintamu gagal. Kalau gue dengerin saran lu, sekarang gue jadi kayak lu. Gue bahkan nggak tahu cinta itu apa. Masa gue nggak tahu cinta apa? Cinta itu apa sih? Cinta itu milik semua orang. Tapi cinta dibagi jadi cinta sejati dan cinta palsu. Mau jadi burung bersayap di surga. Dan tumbuh bersama di bumi, dua dahan satu pohon. Setia. Ini cinta sejati. Maksud lu itu setia sama suami sampai mati. Bukan, gue maksudnya kesetiaan. Jadi kalau dua orang butuh waktu buat nyadar, nggak cocok. Ya berarti bukan cinta sejati. Ya itu bukan cinta sejati. Antara lu sama Lan Hong. Cinta sejati cuma sekali. Menurut logikamu. Iya. Jadi kalau orang yang benar-benar kamu cintai, sayangnya dia sudah meninggal. Berarti dalam hidup ini, dia nggak bakal terima orang lain lagi? Maksudku bukan begitu. Terus maksudmu apa? Kan cinta sejati yang kamu bilang cuma sekali. Bukan, maksudku itu. Kalau seseorang jatuh cinta sama banyak orang sekaligus. Berarti itu bukan cinta sejati. Tapi kalau jatuh cinta sama orang lain, sementara yang satunya menghilang, misalnya meninggal, ya pasti orang ini boleh dong ngejar cinta barunya. Kalau enggak, ya enggak manusiawi dong. Terus jangan bilang cinta sejati cuma sekali. Harusnya bilang cinta sejati itu cuma bisa satu-satu. Cinta berapa kali ya punya cinta sejati berapa kali juga. Iya, Kalian berdua ngobrolin apa sih di sini? Cinta. Apa aku dengar benar? Kenapa kalian bahas hal-hal yang nggak kalian kuasai? Kan kalian nggak paham dan nggak jago juga. Baiklah, kita nggak paham dan nggak jago. Dia ngomongin kamu. Aku nyari Dai. dari jelas nggak ada di pos. Dia pergi kemana? Aku tahu dia di mana. Aku ambilin dia buat kamu. Ruang referensi. Dari 11, Luo Bin nyariin kamu. Oke. Aku duluan ya.
Dadah. Waktu aku cerai. Tinggalin 2 kotak barang di rumahmu. Enggak kamu buang kan? Ada kotak besar di ruang ganti. Ada namamu di situ. Ini tidak terlalu bagus. Kaos. Hak paten Bai Jinghong sudah diajukan. Kamu segera hubungi Magie. Setuju untuk pengadilan untuk waktu pengajuan. Oke, Bagaimana persiapan materi gugatannya? semua sudah siap. Dan tentukan waktu untuk mengajukan kasus di pengadilan. Baik, Bagaimana proses dokumen yang dibutuhkan? semua sudah siap. Halo, Aku. ada apa denganmu? Bicaralah. Aku sudah menghubungi Luoki. Dia menjawab dan bilang padaku bahwa kamu harus bicara dengan pengacara saya. Dan menutup telepon. Aku telah tidak bisa. Aku telepon berkali-kali dan dia tidak menjawab. Karena menurutmu adil memperlakukanku seperti ini? Aku harus menemuinya. Aku harus melihat Xiaoan. Aku harus melihat keduanya. Ya. Dia tidak boleh memperlakukanmu seperti ini. Tenang dulu. Dengarkan aku. Kamu akan menemuinya. Dan anak itu. Aku janji padamu. Tenang dulu. Tidak bisa. Aku tidak bisa. Aku tidak bisa melihat kamu. Tidak bisa. Aku tidak bisa. Aku harus melihat Xiaoan. Oke. Tolong kendalikan dirimu. Dan serahkan hal lain padaku. Sudah buat janji dengan Mai Fei? Dia tidak jawab teleponku. Sudah berapa kali kamu coba? Dan kapan? Pagi-pagi. Aku sudah bilang ke resepsionis mereka. Untuk minta dia telepon balik. Lalu, Lalu aku ada di kantor Hisai. kenapa kamu di sana? Dia yang mencariku. Dia punya klien game. Dia minta saya main bareng pakai klien itu. Dia minta kamu main bareng pakai klien game itu? Seharian pagi? Aku tidak bisa menolaknya secara langsung. Omong kosong. Dia akan langsung marah besar. Ya biar dia marah besar saja. Tapi aku bisa lihat. Dia memang menginginkan klien game ini. Dia harus tangani sendiri urusannya. Kenapa kamu mau tinggal di sana? Cuma buat main game bareng dia? Karena aku tidak ingin hubunganku dengan dia jadi lebih buruk. Dia sudah tidak suka dengan aku sejak dulu. Dia akan pernah minta sesuatu. Oke. Jawab pertanyaanku. Bagaimana kalau dia minta kamu minum bareng sama orang lain? Atau hiburan lainnya? Kamu mau setuju semuanya? Kalau kamu tidak setuju, hubungan kamu juga jadi lebih buruk. Sama saja hasilnya. Halo. Kapan kita bertemu Luoki? Aku sedang sini sekarang. Dia menolak kan? Bukan. Begini. Kamu datang ke kantorku. Aku juga minta dia datang ke sini. Cuma itu. Kamu cari Mai Fei sekarang juga. Oke, aku akan tetap dia. Jangan pakai telepon. Pergi langsung ke firma hukumnya. Katakan padanya akan membujuk Luoki soal ini dengan cara apapun. Untuk datang ke kantorku. Kenapa aku tidak hubungi Luoki langsung saja? Ikuti perintahku. Oke? Aku bisa bicara langsung dengan dia. Dia tidak akan percaya kamu. Kenapa? Aku tidak pernah melakukan apapun yang menyakitinya. Apakah dia percaya kamu atau tidak? Bukan tergantung apakah kamu menyakitinya atau tidak. Tapi tergantung di pihak mana dia berpihak. Meskipun aku berada di pihakmu, bukan berarti aku akan menjualnya. Aku tidak punya banyak waktu untuk berdebat denganmu. Baiklah. Luoki tahu aku asistenmu. Tapi dia masih sangat percaya padaku. Dia ceritakan semuanya padaku. Pernah terpikir olehmu? Kenapa dia cerita banyak hal padamu? Tapi tidak padaku? Dia pikir kamu mungkin menentangnya. Dia cerita padaku karena aku tidak tahu tentang Jiu. Ini di kantor? Bukan di ruang chat. Kenapa kamu berdiri di sini? Pergi.
mau berjanji dengan macam Maifei. Terima kasih. Oh, sebentar. Minta Mai Fei. Halo, saya asisten Bapak Luo Bin dari kantor hukum Kuanjing. Bapak Luo Bin ingin saya dan Bapak Maifei bertemu. Direktur Liao Sering. Menanyakanmu. Maaf, tolong sampaikan pada pengacara Luo Bin. Saya sibuk hari ini. Tidak bisa menemuinya. Terima kasih. Pengacara Mai Fei memang sibuk hari ini. Jadi wajar kalau dia batalkan janji. Maaf, tapi kami benar-benar mendesak. Pengacara Maifei, tolong bantu kami buat janji. Dengan kurang, Oke, akan ku coba. kami akan temui Anda di kantor, seberapapun malamnya. Tolong. Cewek itu memang keras kepala. Nggak heran Luo Bin suka dia. Aku sudah tanya-tanya soal itu. Mereka cuma rekan kerja. Kamu tanya siapa? Apa? Entah dia tidak anggap kamu sebagai teman, atau dia juga buta. Apa Xiao Kaili sudah pergi? Kamu akan bertemu dengannya jika kamu datang lebih cepat. Apakah kamu sudah meyakinkannya? Kami adalah pengacara Chang Sheng. Dia adalah pacar Chang Sheng. Wang Huizhu adalah mantan istri Chang Sheng. Dan juga pemegang saham di perusahaan Chang Sheng. Dia datang kami untuk mengacara Wang Huizhu. Bukankah dia datang ke orang yang salah? Kamu tidak boleh memberitahunya itu. Aku tidak memberitahunya. Aku sudah sadarnya. Butuh hampir setengah hari untuk menenangkannya. Tapi, bisakah kita minta Chang Sheng yang bicara dengan Wang Huizhu? Jangan sembarang menghina orang di internet. Tapi Pak, tolong jangan pakai kata-kata kotor itu. Aku kenal Chang Sheng. Dia selalu memperkecil masalah sampai tidak ada apa-apa. Dia ingin kami menekan masalah ini. Jadi aku pergi menemui Wang Huizhu pagi ini. Sudah kubicarakan semua baik buruknya. Sampai lidahku terasa panas. Dia bilang dia tidak peduli dan tidak takut digugat. Lagi pula dia bisa menanggung kerugiannya. Bukan hanya soal uang. Tapi juga minta maaf. Minta maaf secara publik. Ya? Jadi aku lagi-lagi berbicara dengan dia dan berusaha menyentuh hatinya. Akhirnya, dia setuju. Dia menghapus semua postingan Weibo-nya. Dan tidak akan memaki orang lagi dengan menyebut nama. Kamu tidak boleh minta D11. Main game dengan klienmu. Dia yang mau kok. Tidak peduli dia mau atau tidak. Kamu tidak bisa menghubunginya secara langsung. Kenapa? Dia asisten Luo Bin. Harus disetujui Luo Bin kalau kamu mau pakai dia. Luo Bin bisa pakai asistenku. Ulangi apa yang kamu katakan. Baiklah, Lina. Semua magang di sini di bawah pengawasanku. Mereka adalah milikku. Kecuali asisten Luo Bin. Feng Yin tidak memberitahuku soal itu. Apakah kamu ingin aku memanggil Feng Yin sekarang juga? Biarkan dia yang ceritakan padamu. Ini syarat Luo Bin untuk bekerja dengan magang. Siapapun tidak boleh ikut campur urusan Luo Bin. Maifei bilang dia akan cepat. Coba apa? Saya butuh waktu pasti. Pergi dan tentukan waktu dengannya. Direktur, Saya mau bicara sebentar. pergi sekarang. Oke. Kemarin kamu ngapain? Di pengadilan. Tidak bisa hubungi. Sudah saya jelaskan. Asistenmu gimana? Sudah saya tegur. HP-nya rusak. Dibawa perbaiki. HR bilang. Dia belum isi formulir masuk. Dia lagi magang. Ya harus isi formulir magang. Sudah. Apa? Nama, jenis kelamin, nomor telepon. Sama alamat. Kayaknya dia sewa apartemen. Bos. Anda harus percaya saya. Saya percaya. Tapi Anda harus kasih tahu saya. Hubungan saya sama cewek itu. Oke, saya kasih waktu 1 hari lagi. Untuk investigasi lengkap. Saya tidak main-main. Saya juga serius. Dari SD-nya. Tidak. Dari TK. Akhir-akhir ini sibuk apa? Nggak ada. Beneran? Iya. Saya baru lewat kantor Hisai. Dia lagi marahin Fan Xiaotian. Ada hubungannya sama saya? Ada, dong. Dia berani memanggil asisten saya ke kantornya untuk main game. Demi pekerjaan. Bos. Anda bahkan tahu ini. Saya tahu Anda duduk di kantor sepanjang hari. Tapi saya tak menyangka Anda buat strategi. Tanpa keluar rumah. Dan Anda masih menangkrangnya. Cukup. Telinga saya panas. Saya serius.
Halo, Presiden Changsheng. Kenapa malah makin parah dengan mediasi? Saya sudah bicara dengan Huizu. Dia janji pada saya. Ya, Anda bilang padanya. Kalau dia terus sebut nama Xiao Kaili. Kalau Tuhan benar, Xiao bisa ajukan gugatan privasi. Dan kalau fitnah itu benar, itu kasus pencemaran nama baik. Atau pelanggaran reputasi. Ya? Saya paksa dia hapus semua blog Weibo. Dia juga janji, dia tak akan tulis hal-hal itu lagi. Ya. Dia sekarang lebih parah. Dia bilang dia itu pelacur Nona X. Semua orang tahu siapa yang dia maksud. X itu inisial Xiao Kaili. Inisialnya. Saya akan hubungi Huizu sekarang. Bicara dengannya. Presiden Changsheng, jangan panik dulu. Saya akan laporkan setelah selesai. Semua masalah. Saya akan cari Huizu. Kalau Xiao Kaili datang ganggu Anda, bilang padanya. Kami sedang tangani. Kalau dia minta kami wakili dia, Bilang padanya, jangan ajukan banding ke pengadilan. Karena itu tak selesaikan masalah. Tapi kalau dia tetap mau gugat, Dia harus cari firma hukum lain. Kami tak bisa wakili dia. karena ada konflik kepentingan. Aku akan berusaha sekuat tenaga untuk menghentikannya. Dia pasti tidak akan menang. Kylie, dengarkan aku. Kalian berdua mundur saja, dan semuanya akan selesai. Aku tahu, aku tahu. Aku akan segera ke sana. Baiklah. Kamu pergi lebih dulu. Dan temui pengacara Mai Fei. Tolong jangan beritahu Xiao Kaili bahwa aku datang menemui Wang Huizu. Ulas saja kamu sedang bersama Yemo. Dan akan sekali. Dia mungkin akan memintamu untuk membuat surat pernyataan pengacara. Kita tidak lakukan itu. Changsheng akan salah. Jadi coba kamu bujuk dia. Desas-desus berhenti pada orang bijak. Orang yang bersih tidak perlu membersihkan diri. Halo, Ini barangmu lagi. Aku harus pergi sekarang. Direktur, jaga dirimu baik-baik. Kenapa kamu datang lagi ke sini? Apakah kamu tidak khawatir orang lain akan curiga? kenapa kamu tidak menjawab telepon Luo Bin? Kita sudah dalam kekacauan sekarang. Kamu janji bertemu dengan Luo Bin hari ini. Untuk membahas hak kunjungan. Oke, baiklah. Kamu datang sore ini saja. Aku akan di sini sampai sore. Kapan saja tidak masalah. Aku harus pergi sekarang. Mai Fei bilang dia akan berada di kantor hukum sepanjang hari. Kita bisa menemuinya kapan saja. Baik, saya mengerti. Kalau begitu saya kembali ke tempat duduk saya. Lan Hong. Kamu juga seorang pengacara. Jadi saya tahu betapa sulitnya ini. Jadi saya perlu memikirkannya dengan hati-hati. Saya tidak bisa menjawabmu sekarang juga. Lalu kapan kamu bisa menjawabku? Kita tidak punya banyak waktu. Kita? Siapa yang bersamamu? Kamu dan suamimu. Apakah suamimu tahu? Aku adalah mantan pacarmu? Dia tahu aku punya mantan pacar. Tapi aku tidak yakin apakah dia tahu itu kamu. Aku tidak memberitahunya. Dan dia juga tidak bertanya. Kenapa kamu memutuskan untuk meminta saya mewakili kamu? Dia sudah bertanya ke sana kemari. Siapa yang paling ahli dalam hal ini? Dan semua orang merekomendasikanmu. Seharusnya dia datang sendiri menemuimu. Tapi kemudian dia tahu kita adalah teman sekelas. Dan pernah menjadi rekan kerja. Benar. Dulu dia adalah klien Feng Yin. Kita adalah anggota tim Feng Yin. Kamu bisa minta dia menemui Feng Yin. Feng Yin sudah tua. Orang muda bersaing dengan sangat sengit. Kamu percaya pada orang muda? Aku tidak bisa menerima kasus ini. Kenapa? Aku tidak ingin berhadapan dengan suamimu. Jangan khawatir. Dia bukan orang yang pikirannya sempit. Tapi aku memang begitu. Kamu tidak mengenalnya. Aku tidak butuh itu. Kalau dia tetap ngotot mau kamu. Kalau dia tetap ngotot mau aku harus menerimanya. Bukan itu yang aku maksud. Yang aku maksud adalah kalau dia tetap ngotot mau kamu, dia akan terus mencarimu. Dia bahkan mungkin datang sendiri menemuimu. Kalau begitu aku akan menolaknya sendiri. Kenapa? Tidak bisakah kau biarkan semuanya berlalu? Setelah bertahun-tahun?
Sebuah kasus bisa menang atau kalah. Aku takut kalau kalah. Kamu akan berpikir aku sedang membalas dendam. Kamu tidak pernah kalah. Itu tidak berarti aku tidak akan kalah di masa depan. Baiklah, aku akan menerima kekalahan jika memang harus terjadi. Tapi aku tidak bisa. Apa yang harus kulakukan sebenarnya? Jadi kamu bisa menerima kasus ini. Apa yang terjadi sampai kamu marah sekali? Pasti Lan Hong. Ada pepatah, tanya padahal sudah tahu jawabannya. Kenapa dia datang ke Luo Bin? Ada pepatah lain lagi. Diam saja. Aku tahu. Suaminya terlibat kasus. Ingat pepatah pertama tadi. Tanya padahal sudah tahu jawabannya. Menurutmu Luo Bin mau terima atau tidak? Ingat pepatah kedua. Diam saja. Pak, Halo, saya Ji Yu, teman Luo Bin. Saya ada janji dengannya. tunggu sebentar. Saya perlu telepon dulu ke pengacara Luo Bin untuk cek apakah dia ada di kantor. Dia ada dan teleponnya tersambung. Tunggu sebentar. Saya perlu konfirmasi lewat telepon. Halo, Kak Lina. Ada yang cari Pak Luo Bin. Oke, paham. Terima kasih. Taruh di sini. Silakan, istirahat dulu sebentar. Maaf, tunggu dulu. Tidak. Terima kasih. Silakan. Terima kasih. Lama tidak bertemu. Ya, lama tidak bertemu. Sibuk apa saja? Basa-basi saja. Kamu bilang tidak sibuk apa-apa. Tapi sebenarnya aku sibuk. Itu bagus. Lebih baik daripada nganggur. Aku tidak suka sibuk-sibuk. Pak Ji sudah datang. Suruh dia ke sini. Lama tidak bertemu. Lama tidak bertemu. Aku ada urusan dengan Jiu. Oke. Kalau begitu saya permisi dulu. Tolong pertimbangkan dengan baik. Tolong. Sampai jumpa. Selamat tinggal. Siapa dia? Coba tebak. Mantan pacar. Bagaimana kamu bisa melihat itu? Aku cuma nebak. Mereka masih berhubungan. Tidak. Sudah lama setelah kita melihatnya? Belum lama. Kenapa dia datang padamu? Alasannya sama sepertimu. Hak kunjungan. Dia sudah bercerai. Reaksimu sangat cepat dan tak terduga. Maksudmu dia sama sepertiku? Maksudku kalian berdua sama dalam. Kalian berdua punya masalah hukum. Dan sama-sama butuh profesional sepertiku. Untuk menyelamatkan kalian dari masalah. Dia bisa cari pengacara lain. Tapi kenapa kamu? Fokus saja pada urusanmu. Satu pergi, satu lagi datang. Hubungi Maiki sekarang juga. Kita akan segera menemuinya. Tidak perlu. Dia ada di sana. Kita bisa temui dia kapan saja. Izinkan aku memperkenalkan, Jiu. Senang bertemu denganmu. Dai 11, asistenku. Asisten? Kamu. Kamu tawarkan solusi buruk Luo Qi. Tidak izinkan penghasilan. Dan tolak hak kunjunganku. Waktu itu aku belum kenal kamu. Apa bedanya kenal atau tidak? Kamu tidak berhak melakukannya, kan? Kamu mau lihat Xiaowan? Mau. Bersikaplah sopan padanya. Dia punya banyak trik. Kamu kali aku pilihan aku. Kamu tidak akan berakhir baik. Kamu misalkan dia kamu. Tapi kenapa lakukan hal yang tidak ada gunanya? Jiu, jangan seperti ini. Atau aku tidak akan membantumu. Aku cuma tidak mengerti. Untuk apa? Dia tidak mengenalmu. Dan tidak memahamimu. Luo Qi bilang padanya kamu bajingan. Dia percaya. Luo Qi bilang padanya aku bajingan. Luo Qi bilang padanya. Pesan makanan online saja. Bukankah kita harus menemui Luo Qi dan pengacaranya? Ya, di mana mereka? Di kantor hukum. Lalu kenapa kamu pesan makanan online? Kupikir kamu tidak akan menemui mereka. Tidak. Aku cuma bilang aku tidak mengerti. Hanya itu. Kalau aku harus menjelaskan semua pertanyaanmu, aku harus buka kursus. Tidak bisa dijelaskan dalam 1-2 kalimat. Baiklah.
Sekarang aku paham. Aku akan lakukan sesuai keinginanmu. Pokoknya, selesaikan hak kunjungannya. Ayo pergi. Silakan masuk. Pengacara Mai Fei akan segera datang. Silakan istirahat di sini. Terima kasih. Sama-sama. Tuan Ji, silakan duluan. Menunggu lagi. Nunggu di bawah, nunggu di atas. Kenapa aku tidak suruh kamu tunggu di dalam ruangan saja? Ya, tunggu sebentar. Ada masalah apa lagi? Telepon dari pengadilan. Baiklah, aku lihat dulu. Akan segera kembali. Dia akan datang sebentar lagi. Lihat. Dia lagi telepon. Yang itu. Ya, orang itu. Baiklah, tidak masalah. Terima kasih. Sudah berapa lama? Tolong hargai dong.